kehidupanlah yang aku berikan atas seluruh bumi ini. Di akhir nanti saudara akan dengar kenapa sampai dia berkata seperti itu ya. Keselamatanlah yang aku berikan atas seluruh bumi ini. Kehidupanlah yang aku berikan kepada setiap orang-orang yang melakukan seluruh firman-Ku. Kasihlah yang aku berikan untukmu memperoleh kehidupan yang layak dan berkenan di hadapanku. Ampunanlah yang aku berikan untukmu supaya engkau bersama-sama di dalam kerajaanku. Pengharapanlah yang telah aku berikan bagimu untukmu memperoleh mahkota kehidupan yang telah aku sediakan. Aku telah memberikan seluruhnya bagimu agar engkau mengenali aku. Ini puncaknya. Akan tetapi engkau belum memperhatikan firman yang telah aku beritahukan kepadamu. Sungguh sumber kekuatanmu hanyalah di dalam aku. Jadi tadi saya dituntun untuk memberitahukan kepada saudara pengenalan akan dia dan bagaimana untuk mengikut Yahushua HaMashiach. Benar-benar kita harus memahami kalau kita ada saat ini, kita berdiri, kita hidup hari ini, semua karena anugerah. Apa yang kita lakukan sesungguhnya itu untuk kebaikan kita. Di saat kita mengasihi, bukan keuntungan bagi Elohim. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik yang kita perbuat itu adalah keuntungan bagi diri kita sendiri. Di saat kita mengampuni, di saat kita bersabar, jangan kita berpikir, ini untuk kebaikan Bapak Yahweh, maka baiklah aku. Tidak. Segala perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu untuk diri kita. Supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Elohim. Dia sang pemilik kasih. Dia sumber kasih. Dia sumber pengharapan. Dia sumber keselamatan. Dia sumber kehidupan. Dia sumber pengampunan. Dia sumber pengharapan. Elohim berfirman, aku telah memberikan seluruhnya bagimu agar engkau mengenali aku. Akan tetapi engkau belum memperhatikan firman yang telah aku berikan kepadamu. Karena jika kita memperhatikan firman itu, maka kita adalah orang yang teguh berdiri sekalipun ujian, sekalipun rintangan, sekalipun badai itu benar-benar ada di hadapan kita. Sekalipun ujian di hadapan kita tidak akan pernah memisahkan kita pada kasih Elohim. Dia ajaib, dia dahsyat, dia besar, dia kudus, dia berkuasa. Di saat kita mengingat kuasanya, maka seharusnya kita sebagai umat manusia harus tahu, kita harus takut dan tunduk akan otoritas Elohim. Kalau saudara paham ya tentang arti kuasa. Banyak orang berpikir, mendefinisikan kuasa itu hanya sebatas apa? Dia mampu menjadikan atau menyediakan apa yang mustahil bagi dunia. Itu saja. Manusia lupa di dalam kuasanya, bumi ini pun dia akan gulung. Itu dengan kuasa Elohim. Siapa yang mampu menggulung bumi ini? Siapa? Kuasa Elohim. Saat kita memahami betapa besar, betapa dahsyat dia, bukankah seharusnya kita harus takut dan tunduk akan dia? Di dalam ketakutan dan ketertundukan itu, maka di sanalah buah roh harus diam dalam kita, harus benar-benar menyatu di dalam kita. Terlebih yang terakhir apa? Penguasaan
diri. Kuasai hatimu, kuasai dirimu, kuasai pikiranmu dalam segala hal. Ingat hal ini. Selama kita hidup di dalam bumi, selama kita masih diberikan nafas, maka kita akan menghadapi yang namanya apa? Ujian. Jadi di saat ujian itu menerpamu, di saat pencobaan itu menghampirimu, maka janganlah jatuh ke dalam pencobaan. Teguh berdiri. Ujian itu tidak ringan, saudara. Ujian itu akan merongrong kita. Ujian itu benar-benar akan mendera setiap kita. Ujian itu akan benar-benar menguliti setiap kita. Sakit, ya sakit. Kita benar-benar seperti keset kaki. Dan kita harus siap seperti keset kaki. Kita harus siap untuk melepaskan segala apa yang menjadi keinginan hati dan pikiran. Selagi belum bisa seperti itu, maka kita belum layak. Jangan sia-siakan waktu yang Elohim berikan kepada saudara. Di saat Elohim memberikan kesempatan, ingatlah seberapa berat pun itu perkara yang ada di hadapanmu, seberapa sakit pun hatimu di saat ujian itu menerpamu, maka kuatlah dan bermohonlah kepada Elohim. Mintalah kekuatan itu daripadanya, sebab dikatakan, sungguh sumber kekuatanmu hanyalah di dalam aku, di dalam Elohim. Kita lemah, manusia lemah di dalam daging. Manusia sulit untuk mengatasi segala persoalan. Oleh karena itulah, jangan engkau mengandalkan kekuatan dan pikiran. Kalau kita memberi hidup sebagai pengikut Yahushua HaMashiach, jangan andalkan pikiran. Jangan andalkan kekuatan. Karena kita akan kalah. Tetapi serahkan segala sesuatu kepada Elohim. Katakan kepadanya, Bapa, aku tidak kuat, aku tidak mampu, tetapi Engkau yang memampukanku, Engkau yang memberikan aku kekuatan. Maka percaya, Dia akan memampukan dan memberikan kekuatan. Ini penghujung tahun. Biasanya di penghujung tahun ini auranya panas. Sadar, saudara? Saya sangat menyadari hal ini. Menjelang masuk Desember, saya sudah bersepakat di dalam diri saya, apapun yang saya hadapi di bulan Desember, saya tahu, apalagi di dalam tim, kita selalu menghadapi ujian, benar kan? Perhatikan, berapa tahun kita telah bersama-sama. Yang namanya Desember itu sering kelabu, benar? Tetapi kelabu bagi engkau yang mau, Desember itu kelabu. Bagiku dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, tetap terang itu menyinari hatiku. Sebab hidupku ada di dalam Dia dan Dia di dalamku. Jadi bulan-bulan apapun itu, saya akan tetap sadar dan berjaga-jaga. Saya bicara dengan Immanuel menjelang Desember. Ini akhir tahun, kita harus berdoa ini, kita harus berjaga-jaga. Biasanya akhir tahun seperti ini, ujian-ujian sangat berat. Karena di akhir tahun biasanya ada penampian, benar? Ada penampian. Bertahan, berjuang. Jangan biarkan iblis merongrong pikiran. Spiritnya memang di akhir tahun selalu seperti itu. Karena apa? Iblis tidak mau anak-anak terang memasuki
tahun yang baru dengan hati yang baru yang penuh sukacita, sehingga dia akan bekerja semakin giat. Dan ini saya perhatikan secara alam roh. Saya sangat perhatikan secara alam roh. Makanya di dalam bulan ini saya selalu menjaga hati. Dan bukan hanya dalam bulan ini, tapi maksud saya lebih, bukan tidak banyak ujian yang menerpa saya, sangat banyak. Apalagi di saat ada peraturan-peraturan ya, yang harus kita terima daripada Elohim. Bukan sebenarnya hati ini tidak teruji, tetapi saya tidak mau tunduk akan hati dan pikiran saya. Ketertundukanku hanya kepada Elohim. Ujian-ujian saya hadapi, tetapi saya mau menyukakan rohku. Saya tidak mau jiwaku terpuruk. Saya tidak mau hatiku terbelenggu, terhimpit dengan segala sesuatu. Saya harus mengorbankan apapun itu. Saya harus mengorbankan hati secara manusia. Karena apa? Aku hanya mau tunduk akan otoritas yang daripada Elohim. Ya. Jadi tolong, bagi siapapun kita, kalaupun peraturan-peraturan itu diberikan, jangan melanggar ya. Ini disuruh tidak cakapan, nanti surat-suratan, ya kan? Berdosa. Jangan ada pelanggaran sekecil apapun ya. Karena apa? Elohim pasti bukakan. Segala kesalahan Elohim pasti bukakan. Seberapa pintar kita menutupi kesalahan ini, seberapa hebat engkau menutupi segala pelanggaran. Apakah mata Elohim tidak tertuju? Apakah Elohim tidak bukakan? Ya, dia akan bukakan. Dia akan punya jalan untuk membukakan. Seberapa besar hatimu, kesetiaanmu, itu akan diperlihatkan oleh Elohim. Dan kami ada dipercayakan untuk melihat segala pelanggaran-pelanggaran itu. Supaya apa? Setiap langkah-langkahmu tidak ada yang serong ya. Jadi setia, taat saja, jangan tuntut Elohim ya. Kenapa sih harus ada peraturan seperti ini? Gak usah tuntut, taat saja. Ngapain kita menuntut Elohim? Saya pernah sampaikan kepada saudara, jangan pernah menuntut apapun dari Elohim. Karena apa? Dia yang maha kuasa. Rambut sehalus ini saja ya, coba bisa nggak engkau buat sehelai rambut? Dia menjadikannya sempurna. Bahkan sehelai rambutmu pun tidak akan terjatuh tanpa seizin daripada Elohim. Seharusnya di sana kita harus tahu betapa berkuasanya Dia. Ngapain kita menuntut? Kenapa sih harus ada peraturan seperti ini? Kenapa sih harus begini? Sudah bagaimana kita di hadapan Dia? Benar? Bahkan sekalipun engkau telah melakukan segala sesuatu yang menurutmu sempurna, tidak pantas kita untuk menuntut Elohim. Belajar dari siapa? Siapa yang pantas kita teladani dalam hal itu? Siapa? Ayub yang tidak pernah melukai hati Elohim. Ayub yang tidak melakukan pelanggaran di hadapan Elohim. Dia mengalami kesusahan. Dia mengalami penderitaan. Bahkan anaknya pun semuanya mati. Hartanya pun habis. Dia ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Apa dia menuntut? Kenapa sih engkau seperti ini? Menuntut enggak dia? Dari dia kecil katanya, sampai dia saat itu pun, yang di atas itu, yang dia percaya tetaplah Elohim. Dia tidak pernah berubah ya. Kalau memang ada peraturan seperti itu untuk kebaikanmu. Apapun peraturan itu untuk kebaikanmu. Saya pernah satu kali diperintahkan Elohim untuk tidak memberkati seseorang. Memberkati salah enggak? Salah?
Tidak. Tetapi kenapa saya diuji sampai sejauh itu? Saya tahu hari itu ibu itu sangat perlu, tetapi saya dilarang untuk memberkati. Supaya engkau yang merasa tuntutan-tuntutan ini ya, untuk tidak menuntut Elohim ya. Memberkati salah, memberkati itu baik, tetapi kenapa saya dilarang? Padahal dia sangat butuh saat itu. Karena melalui larangan itu, maka terujilah saya dan terujilah orang tersebut. Bisa dipahami sejauh ini? Dan akhirnya saya benar tidak memberkati ibu tersebut. Dan setelah saya tidak memberkatinya, saya bertanya kepada ibu, Bapak, engkau melarang saya, tetapi engkau lah yang mengetahui kenapa sampai sejauh ini engkau membawaku. Akhirnya Elohim melihat hidupku, dan Elohim pun melihat hidup dari ibu tersebut. Elohim tidak mau ada keterikatan di dalam diri saya, dan Elohim pun tidak mau ada keterikatan di dalam diri ibu tersebut. Dan hasilnya apa? Saya yang mampu berdiri, karena Elohim berfirman, lihatlah dari buah. Saya melihat ibu itu seperti ini. Ternyata dia datang ke rumah doa atau bersahabat dengan saya hanya sebatas berkat-berkat. Tetapi di sana pun saya diuji, karena saya orangnya begitu gampangnya untuk memberikan. Supaya kita pahami kinerja daripada Elohim itu, supaya kita tidak bertanya-tanya dalam hati. Dan dari hari itu saya benar-benar berdoa untuk apa yang harus saya lakukan, sekalipun itu secara manusia baik, namun belum tentu benar. Karena kita harus memperhatikan keterikatan dalam diri kita. Apakah kita terikat dengan hati manusia atau janji kepada manusia? Kalau memang itu yang menjadi keterikatan, maka percaya engkau akan teruji melalui hal itu. Di sanalah akan kelihatan mampukah engkau melewatinya. Satu contoh ya, di saat Pak Uli sudah terlanjur janji dengan orang-orang di luar, tetapi dibatalkan. Di sana Elohim mau melihat apakah Pak Uli akan tawar hati dengan janji itu. Di saat satu contoh saya katakan, batalkan dulu janjimu Pak Uli. Kalau memang tawar hati, itu tandanya ada keterikatan. Inilah yang mau Elohim lepaskan dari kita ya. Jadi di saat ada perintah untuk saat ini berdiam diri dulu, berdiamlah ya. Jangan dibilang berdiam diri ya, cheating ya. Apalagi remaja-remaja ini ya. Tolong kaum Hawa, kaum Adam ya, tetap disiplin ya. Tetap disiplin. Ingat, sepintar apapun kalian untuk menutupi segala sesuatu, Elohim pasti bukakan kepada saya. Pasti. Karena apa? Roh Elohim yang diam dalamku. Tetapi coba dengan kalian berbuat seperti itu, pelanggaran di hadapan Elohim atau pelanggaran kepada saya. Jadi dari hari ini bertobat ya. Bertobat. Fokuskan engkau untuk memuji menyembah Elohim. Di dalam berdiam diri itu, engkau diminta Elohim untuk mencari Elohim, bukan mencari manusia, bukan mengejar hati manusia. Seberapa besarnya hasratmu ingin berbicara antara yang satu dengan yang lain, demikianlah juga dulu hasratmu untuk berbicara kepada Elohim, bukan melanggar di belakang. Dan siapapun jangan ada terlibat dalam pelanggaran ya. Jangan pernah terlibat dalam pelanggaran, karena sesungguhnya Elohim mau memberikan sesuatu bagimu yang besar, tetapi engkau menghalangi yang besar itu. Yang tadinya karunia itu sudah hendak dicurahkan kepadamu. Masakan di saat Elohim mau memberikan itu, engkau sulit ya untuk melepas hati dunia. Saya mau tersinggung pun orang lain, mau sakit hati,
kalau memang kebenaran, akan saya nyatakan kebenaran. Ini saya punya janji. Bukan jalan belum terbuka, sudah terbuka jalan. Bahkan sahabat saya datang dari luar negeri. Tetapi karena janji yang daripada Elohim, karena perintahnya bagi saya, begitu jauhnya itu, benar? Begitu jauhnya itu. Tetapi karena saya ditunduk kepada Elohim, saya hanya katakan mohon maaf Bu, jalan memang terbuka, tetapi saya tunduk kepada perintah Elohim. Saya belum bisa kemana-mana. Seperti saya tega sebenarnya, benar gak? Datang dari bandara pun, masakan saya gak bisa jemput? Secara manusia bisa nggak? Secara manusia wajar nggak kalau saya tidak menjemputnya? Nggak wajar kan? Tetapi karena ketertundukanku atas otoritas Elohim, saya pun harus mengorbankan hati saya. Itulah saking taat dan tunduknya aku kepada Elohim, saudara. Bahkan kemarin sahabatku ya datang ke Lagu Boti, saya pun kaget, saya terkejut. Dia meminta, datanglah dulu. Mereka sudah jauh dari NTT sana. Dan saya tahu dia tidak bisa ke sini karena keadaan fisiknya. Karena dia masih pakai penyangga. Aku yang seharusnya bertemu dengan dia. Sementara kami sudah berjanji kalau dia pulang kami harus bertemu. Kan udah berjanji kok Mak Rahel. Ini aku udah datang, dia sakit. Dia kena cancer. Tetapi apa? Saya bilang, saya nggak bisa keluar. Ya kan dekat, kan jalan sudah terbuka. Mungkin selama ini kan orang berpikir karena jalan masih terisolasi. Di sanalah memang hatiku diuji oleh Elohim. Seberapa besar engkau menjaga hati manusia daripada hati. Ini harus saudara pelajari. Dan saudara pelajari dari saya juga. Ya. Dan daripada hamba-hambanya yang lain. Dan juga dari para rasul dan para nabi. Belajar dari teladan itu. Setiap orang yang mau mengikut Yahushua HaMashiach harus merelakan hati manusia. Harus siap. Mau disepelekan, mau dijauhkan, mau diolok-olok, dicela, ditolak, harus siap. Jangan karena hati kepada manusia kita pun terpisah daripada Elohim. Ya? Jangan izinkan itu. Jangan karena segala peraturan-peraturan engkau pun kecewa nantinya. Ya, jangan kecewa ya. Paham kata? Jangan kecewa ya. Yohan, Gloria, kalian ada dulu yang terlibat di sini. Jangan kecewa ya. Dia luar biasa mengasihi kita. Setia dulu. Sekecil apapun perintah itu, setia dulu. Kasihi Elohim dengan segenap hatimu. Yohan, kamu mengasihi Agatha? Mana lebih besar kasihmu kepada Agatha daripada kepada Elohim? Harus Elohim. Kamu mengasihi Oma? Sangat. Mana lebih besar kasihmu kepada Oma atau kepada Elohim? Harus Elohim. Ya? Harus Elohim. Jangan biarkan kasihmu kepada manusia terlebih besar daripada kasihmu kepada Elohim. Berdosa. Kita dididik, kita dituntun oleh rohnya. Oleh karena itu tunduklah akan otoritas yang daripada Elohim itu sendiri. Karena tadi dia berfirman, keselamatanlah yang aku berikan atas seluruh bumi. Apalagi yang diberikannya? Kehidupanlah yang aku berikan kepada setiap orang yang melakukan seluruh firman-Ku. Kasihlah yang aku berikan untukmu memperoleh kehidupan yang layak dan berkenan di hadapan-Ku. Pengampunanlah yang aku berikan untukmu supaya engkau
Tetapi pertahankan kebenaran firman. Pengharapanlah yang aku berikan bagimu untukmu memperoleh mahkota kehidupan yang telah aku sediakan. Sudah disediakan Elohim mahkota-mahkota bagi kita semua. Kita sebagai pemenang. Apakah engkau tidak mau meraihnya, Uli? Mau? Banyak kamu mau memperoleh mahkota itu. Bu Nesta mau memperoleh. Pak Esron, raih mahkota itu. Begitu cantiknya dia telah menyediakannya itu. Begitu dalamnya kasihnya. Mengukir bentuk mahkota-mahkota kita. Disediakannya bagi saudara dan saya. Tetapi bagaimana sikapmu? Pernah engkau membuat karya? Pernah? Atau melibat-libat kertas membuat karya? Sukacita nggak hatimu membentuk itu? Pernah membuat kue? Sukacita nggak hatimu membuat itu? Begitu dalamnya sukacita Elohim membentuk mahkota-mahkota saudara dan saya. Tetapi engkau tidak menghargainya dengan engkau mengandalkan hati dan pikiranmu. Hargai itu. Masakan hanya perintah-perintah kecil. Engkau kalah. Engkau tercobai. Engkau mau menuntut Elohim. Apa yang mau kau tuntut dari Elohim? Begitu beratkah hidupmu? Begitu susahkah engkau? Lihat teladan para nabi, lihat kesabarannya. Lihat para rasul terdahulu. Lihat bagaimana bahkan mereka meninggalkan sanak saudara keluarganya. Mereka tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Apa yang disediakan bagi engkau? Waktu dia berfirman itu, saya membayangkan dia membentuk mahkota itu. Tetapi bagaimana manusia tidak menghargai pemberian? Waktu saya menjahit baju, di saat saya menjadikannya itu indah, saya sangat bersuka cita. Saya membayangkan betapa Elohim membentuk mahkota aku, ternyata luar biasa semangatnya dia. Dan aku tidak mau menyanyiakan semangat itu. Saya tidak mau meredupkan sukacita Elohim di saat dia membentuk mahkotaku. Dengan apa? Ku pertahankan prinsipku, ku pertahankan hatiku. No! Biarlah aku seperti sampah di dalam dunia ini. Biarlah tidak ada harga diriku di dalam dunia ini. Biarlah aku dipandang seperti keset kaki. Asalkan Elohim memandangku berharga, itu cukup bagiku. Saya tidak perlu dihargai oleh dunia ini, disanjung dunia, dipuji dunia. Saya tidak mau diperbudak akan hal-hal seperti itu. Engkau tidak susah, saudara. Engkau hanya mempertahankan pelitamu. Penderitaan belum engkau alami. Sudah engkau alami itu, Claudia? Sudah engkau alami itu, penderitaan itu? Setialah. Jangan bersepakat untuk menentang Elohimku. Sebab Elohimku adalah Elohimmu. Aku dijadikan olehnya dan engkau dijadikan olehnya. Bersemangatlah engkau. Bersukacitalah engkau.
engkau mengikut dia. Lihat apa yang dikatakan kepada muridnya, yang dimana muridnya ini berkata, Bapak, izinlah akanlah aku menguburkan orang tuaku yang mati. Itu satu pelajaran besar bagi kita. Di dalam Matius 8 dikatakan, ayat 18, ketika Yahusua melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Apa yang dijawab Yahusua? Di saat engkau mau mengikut Yahusua, masih ingat hal ini. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Benar? Artinya serigala ada tempat, burung pun ada tempat. Tetapi lihat, saratahu kahina halaha saraun. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, di saat engkau merelakan hidupmu mengikut Yahusua HaMasyiah, engkau harus mematikan kedagingan. Engkau harus siap ditolak. Engkau harus siap untuk tidak dianggap oleh dunia ini, karena dia sendiri ditolak oleh manusia. Tetapi dia teladan bagi kita untuk mendidik dan mengajari kita. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, ini muridnya, Elohim, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yahusua berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Apa tidak baik menguburkan orang mati? Terlebih ini ayahnya. Baik, supaya engkau tidak hanya berbuat dalam pikiran yang baik aku lakukan, tapi kenapa ditentang? Karena Elohim yang tahu kapasitas kita, Elohim yang tahu otoritas kita. Secara manusia, salah enggak? Masa akan menguburkan bapaknya saja dia tidak bisa? Secara manusia salah tidak? Salah. Inilah di saat peraturan-peraturan itu dinyatakan. Pahami ayat ini. Bukankah seharusnya, baiknya, dia harus menguburkan ayahnya dulu? Kan bisa dia ngikut Elohim setelahnya, benar? Dikuburkan dulu bapaknya. Tetapi ini berbicara komitmen. Bagaimana untuk Elohim? Engkau jangan membiarkan hati keterikatan akan dunia ini. Untuk segala apa yang difirmankan, lepaskan hati manusia. Waktu saya diperintahkan Elohim berdiam diri selama 6 bulan, saya tidak bisa bertemu siapapun. Salah enggak seperti itu? Secara manusia salah enggak? Kemanapun saya tidak bisa, ke gereja pun saya tidak bisa. Bahkan ke rumah orang tua saya yang hanya jarak berapa menit, tidak bisa. Secara manusia itu siapa yang berbicara kepadamu? Uji dulu, Bu. Benar enggak? Tetapi di sanalah Elohim menguji saya. Dan memang saya tidak peduli dengan hal apapun juga. Saya hanya tunduk. Dan ternyata di dalam 6 bulan itu, saya benar-benar diproses dan dibentuk. Dan apakah saya kehilangan di saat saya taat? Tidak. Saudara telah melihat bagaimana orang tua saya, pengakuan dari mulutnya. Karena di saat terlebih dahulu saya taat kepada Elohim, maka dialah yang akan berdaulat untuk membangun kembali hubungan-hubunganku kepada sesama manusia. Di saat saya tidak takut kehilangannya, maka saya tidak kehilangan. Tahan hati manusia. Iblis mencuri 2 hal.
Ini hal yang paling sensitif dari manusia, yaitu berbicara apa? Hati dan uang. Makanya dia bekerja di sana. Saya mengingat seorang ibu. Saat itu Elohim berfirman kepadanya, berhenti memberkati keluargamu, berhenti menyuplai keluargamu. Apa salah menyuplai? Salah memberkati? Salah? Tidak. Tetapi Elohim berfirman saat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Pemberontakan. Ternyata saat itu saya ketahui kenapa sampai sejauh itu Elohim perintahkan. Karena dia sudah terlanjur berjanji. Saat itu ada yang dia harus suplai. Karena dia butuh untuk pendidikan. Sampai akhirnya dia minta mundur. Akhirnya saya diberikan hikmat oleh Elohim. Pantas diperintahkan seperti itu. Karena dia ada keterikatan akan hal itu. Ya. Jadi bukan salah memberi, tetapi jangan sampai terikat. Puji Elohim. Ya, disadari semuanya. Apakah kalian salah dalam berkomunikasi antara satu dengan yang lain? Tidak. Tetapi jangan biarkan pembicaraan, hubungan itu di luar daripada otoritas Elohim. Jadi selidiki, ya, kita belum menderita. Saya berharap kiranya dilalukanlah penderitaan itu daripada terus terang. Walau saya sudah siap untuk hal itu, tetapi saya tetap berharap dan berdoa supaya penderitaan itu dilalukan. Sekarang saya tanya kepada saudara, sudah siapkah kau menderita? Sudah? Sudah mampukah engkau di saat penderitaan itu menghampirimu? Kalau engkau belum mampu, taatlah sekecil apapun. Engkau tidak mengenal dia. Begitu lamanya engkau bersama-sama dengan dia, tetapi engkau tidak mengenal dia. Karena jika engkau mengenal dia, maka engkau akan memahami segala sesuatu. Maka tidak ada alasan bagimu untuk menjauh daripadanya. Tidak ada alasan bagimu untuk menjauh dari hadiratnya. Tidak ada alasan bagimu untuk kecewa. Tidak ada alasan bagimu untuk menuntut Elohim. Jangan pernah tuntut dia. Sudah apa yang kau lakukan terhadap Elohim? Ada pernah seorang bapak berkata kepada saya, Bu, saya tidak akan menginjak gereja sebelum saya diberikan anak sama Elohim. Saya bilang apa? Engkau menuntut Elohim. Sudah apa yang kau berikan kepada dia sehingga kau menuntut dia, sementara dia sudah memberikan nafas di dalam tubuh. Namun begitu durhakanya Bapak, dan saya percaya kalau seperti ini Bapak tidak akan punya anak. Itu 2016. Ini 2000 berapa? 2025 menjelang 2026. Hampir 10 tahun dan memang tidak punya anak. Jangan kita menuntut Elohim. Kalau yang kita lakukan pun masih banyak yang melukai hati Elohim. Ya. Jangan kita menuntut Elohim. Kalau kita pun masih banyak melakukan yang salah di hadapannya. Tetapi mintalah kepada Elohim supaya engkau diberikan kemampuan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari ini. Karena ujian-ujian akan tetap berjalan. Itu yang harus engkau minta kepada Elohim. Mampukan aku Bapak. Sebab dikatakan tadi di kalimat terakhir, sungguh sumber kekuatanmu hanyalah di dalam aku, kata Elohim. Minta daripadanya memampukanmu untuk melepaskan. Jikalau saat ini ada pikiran-pikiran yang bukan berasal daripada Elohim, minta kekuatan itu. Jikalau di dalam hatimu ada sesuatu yang bukan berasal daripada Elohim, minta kekuatan untuk melawannya. Jikalau ada kekesalan yang berkecamuk di dalam dirimu, minta kekuatan dari Elohim untuk melepaskan. Jikalau ada kemarahan, kegeraman dalam hatimu, minta kekuatan dari Elohim untuk engkau mampu melepaskan. Karena secara manusia engkau tidak akan mampu. Saya
tidak mampu. Tetapi yang memampukanku hanyalah Elohim. Dengan apa? Ada yang bisa jawab? Dengan apa kita mampu? Sangkal diri. Itu kuncinya. Kita sangkal diri. Penguasaan diri ini. Kalau kita sudah mampu penguasaan diri, maka percaya. Kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kesabaran, damai sejahtera, sukacita kasih akan memenuhi kita. Makanya dia dibuat di nomor urut terakhir sebagai kunci. Karena banyak orang mengasihi, tetapi dia tidak ada penguasaan diri. Banyak orang yang baik, tetapi tidak bisa penguasaan diri. Tetapi orang yang sudah menguasai hatinya, menguasai dirinya, sudah akan mampu melakukan buah roh yang lain. Percaya tidak? Praktekkan. Kuasai di saat hatimu hendak marah, kuasai hatimu. Maka kesabaran itu akan diberikan. Di saat kekesalan itu sudah benar-benar melanda, ya, mulut ini sudah akan berkata-kata yang tidak berkenan, ya. Tapi kuasai hati, sangkal diri, maka kelemah lembutan itu akan ada. Itu kalau saudara mengenali dia, kenali dia, pahami dia, ya. Selidiki apa yang sudah engkau kerjakan di hadapan dia. Cek seberapa besar waktumu, hatimu kepada dunia ini daripada hatimu kepada Elohim. Cek itu. Dia yang maha kudus, dia yang maha kuasa. Jangan biarkan dia berdoa. Penglihatan tadi membuat aku sedih. Aku sedih karena di dalam penglihatan tadi wajahnya benar-benar sedih. Dan ada seorang anak di depan, agak di depan dan di sampingnya. Dan dia sedih karena anak ini. Jadi jangan kita membuat hatinya sedih. Bersepakatlah untuk memuji dan memuliakan Elohim. Sangkal diri pintu salib. Lawan iblis supaya ia lari daripadamu. Ya, sepakat ya. Tolong, minta tolonglah saya sama saudara. Senangkanlah hati Elohim. Sangkal diri. Di saat keinginan-keinginan itu besar, ya, hasrat itu besar, kalian tahan. Ditahan saja, selesai. Sukakan roh. Dengan apa? Cari kesibukan. Baca firman. Ya. Gampang sebenarnya. Baik. Itu renungan bagi kita pada sore hari ini. Dan tadi saya buat judulnya jauhi pesisir pantai. Beberapa hari lalu, tengah malam, saya sepanjang malam gak bisa tidur. Elohim berfirman, jangan biarkan iblis berbicara di hati dan pikiran. Lalukanlah segala pencobaan itu. Di saat ujian dan pencobaan menghampirimu, ingatlah satu hal. Engkau sedang dimurnikan. Supaya proses pemurnianmu berjalan dengan baik. Elohim berfirman, maka dengarkanlah firman-Ku. Lawanlah iblis supaya ia daripadamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah.
Elohim berfirman, belum selesai ujian yang kau hadapi. Maka engkau harus mampu melalui ujian saat ini. Karena selama engkau hidup, ujian demi ujian akan kau lalui. Maka dari itu ketahuilah, bukankah aku telah berfirman kepadamu, berbagai ujian dan pencobaan adalah langkah untuk menuju kerajaan Samaya, menuju kehidupan yang kekal. Maka engkau harus mampu melalui ujian itu, melewati segala pencobaan, dengan engkau menjadi pemenang. Jangan mundur, karena perkenanan Elohim akan jauh daripadamu. Jaga hati, berikanlah hati yang tunduk akan firman Elohim. Berbahagialah engkau selalu, bersukacitalah senantiasa, karena sungguh damai yang daripada Bapa Yahweh menyertai engkau senantiasa sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau. Baik saudara terkasih, saya akan memberitahukan beberapa hari lalu di saat malam berjalan, sepanjang malam saya tidak bisa tertidur, dan kembali saya diberikan rasa yang begitu resah dan seperti ada kengerian yang hendak terjadi, sampai saya menangis. Saya seperti rasa takut yang sangat mencekam. Tapi ini takutnya bukan kegelapan ya. Sudah berapa kali saya bersaksi kepada saudara, biasanya kalau seperti ini, rasa gelisah itu, apalagi ini durasinya sangat lama ya, sampai pagi saya nggak tertidur. Itu biasanya pemberitahuan akan nubuatan yang akan digenapi. Jadi berdoa saudara-saudara dimanapun saudara berada. Elohim berfirman saat itu, jauhi pesisir pantai, jauhi daratan yang mendekat kepada lautan. Berdoalah supaya di negeri ini, bahkan di negeri-negeri yang lain, tidak terjadi tsunami. Berdoalah supaya hal itu tidak terjadi, karena hari itu Elohim memperlihatkan kepadamu bagaimana gunungan ombak besar menghantam daratan. Saya mengingat perasaan seperti ini sering kali terjadi sebelum bencana-bencana terjadi. Saya hanya meminta saudara dan saya bersepakat untuk memohon kepada Elohim supaya hal itu tidak terjadi. Namun tetap berjaga-jaga. Di saat Elohim berfirman, tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Pengharapan kita supaya itu tidak terjadi. Namun Elohim berfirman, jauhi pesisir pantai. Saya harap saudara sudah memahami arti daripada ayat tersebut ya. Jauhi daratan yang mendekat kepada lautan. Dan beberapa waktu lalu juga Elohim berfirman, kalau akan ada terjadi badai-badai dan angin topan, ya, angin puting beliung, badai lah, angin lah ceritanya. Berdoa supaya badai itu tidak menghampiri wilayah. Dan satu hal lagi, saya akan tetap sampaikan kepada saudara untuk tidak menerima sistem transaksi atau pembelian
melalui barcode yang sudah ditetapkan. Kenapa hal ini terlebih dahulu ditetapkan di kota, tidak di daerah? Sedikit saya akan jelaskan. Pusat perekonomian itu, pusat perdagangan itu adalah di perkotaan. Jadi jual beli itu dari perkotaan. Barang-barang yang kita pergunakan itu masuk ke pelabuhan-pelabuhan. Pelabuhan itu rata-rata di kota. Jadi untuk masuknya barang itu harus pakai barcode atau sistem yang akan ditetapkan, yaitu QRIS. Ya. Nah, nanti turun dari pelabuhan masuk ke perkotaan, ke pergudangan. Ya. Dari gudang pun akan dibeli dengan barcode. Dari gudang akan masuk ke distributor. Otomatis mereka juga akan dituntut untuk membeli dengan QRIS. Dengan itu orang akan terpaksa bahkan di pedesaan untuk memakai tanda itu. Tanda itu sudah jelas. Angkanya 666. Dikatakan tidak seorang pun bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Dan tanda itu adalah bilangan binatang itu, yaitu 666. Kita sudah tahu di dalam kotak-kotak itu 666. Tadi malam waktu live saya jelaskan kepada saudara. Dulu barcode ini sudah ada, tetapi itu belum dipakai sebagai transaksi. Itu hanya sebatas kode atau label dari barang-barang. Walau dulu angkanya itu sudah ada 666 juga, yang dimana itu barcode-nya masih liris-liris ya. Nah, sekarang barcode ini dipakai sebagai alat transaksi, dan inilah yang harus kita antisipasi, yang harus kita jaga-jaga. Dan saya katakan stop. Siapapun engkau yang pernah memakainya dahulu sebelum ditetapkan, saatnya bagimu tutup itu. Karena itu sudah dipakai untuk transaksi jual beli. Saya pernah katakan kepada saudara, di saat itu memang belum dipakai sebagai transaksi untuk menjual dan membeli, kita jalani. Bukan berarti saya menghalalkan saudara untuk menerima itu, tidak, ya. Usahakan untuk tidak membeli barang dengan barcode itu. Tetapi poin pentingnya, intinya nanti di saat barcode itu sudah dipakai sebagai alat transaksi, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda bilangan 666. Sudah di depan mata, sudah. Terlambat sudah saudara mempersiapkan? Ya. Apakah aku akan menghakimimu? Tidak. Selagi masih ada waktu, lakukan. Keluar engkau dari perkotaan. Dan sekarang saya paham, di minggu-minggu lalu, bulan-bulan lalu, begitu kencangnya Elohim katakan, sampaikan untuk meninggalkan perkotaan. Jadi saya sekarang sampaikan kepada saudara, ternyata apa yang diperintahkan oleh Elohim itu benar. Ya. Tadinya saya berpikir apakah ada perang atau bencana segala macam. Ternyata bukan semata-mata di sana. Tetapi apa? Tanda bilangan itu. Ya. Tanda bilangan itu. Dan sudah disahkan, apalagi sudah diberlakukan. Pasar-pasar tradisional akan memakai tanda itu. Salah satunya supaya saudara lolos dengan bagaimana? Keluar. Buat perladangan selesai. Ya. Makanya dikatakan engkau yang dari desa jangan kembali ke kota. Jadi alangkah bodohnya kita jikalau kita masih memiliki keinginan, kita sudah mempersiapkan, namun engkau masih memiliki hati untuk pergi ke perkotaan, sementara Elohim sudah memerintahkan keluar dari perkotaan. Dan inilah ternyata yang paling nyata yang saya pahami saat ini, detik ini. Kenapa Elohim perintahkan keluar? Karena itu sudah diberlakukan. Di desa kita masih bisa, ya, transaksi dengan uang tunai.
Kita masih bisa membeli sayur, membeli beras, membeli bahan pokok dengan uang tunai. Tetapi di perkotaan karena pasar tradisional pun akan dipakai dan akan diberitakan untuk memakai QRIS, terus saudara mau bagaimana? Betapa tegar tengkuknya kita umat manusia ini ya. Ingat berapa tahun Elohim telah berfirman akan hal itu? Dari 2021. Ini jalan 5 tahun. Dia memberitahukan semuanya. Jadi sekarang sudah terlambat gak? Memang terlambat, sudah terlambat. Tapi belum sepenuhnya. Masih ada kesempatan bagimu. Sudah bergerak cepat. Jangan pelit kalau memang masih ada dipercayakan Elohim. Uang di tangannya sudah. Mau berapa pun harga lahan, belikan saja. Engkau tidak akan menyesal nantinya, ya. Jadi saatnya kita harus mandiri. Mandiri bagi setiap orang-orang yang mau terlepas dari penghakiman, di mana dikatakan di Wahyu pasal ke-14. Jadi jangan harap kalau sudah menerima tanda itu akan bergabung di Bukit Sion. Oh no. Saya hanya akan meminta Elohim tutup pintu bagi mereka yang sudah menolak pelayanan ini dan menerima tanda bilangan itu. Di Wahyu pasal 14 dikatakan kalau menerima tanda itu ayat berapa? Ayat 9. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Elohim yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum.
Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang. Pada waktu kudamu dijarah, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang.